Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib rahmati Allah, kita lanjutkan masih tentang bab nikah. Sebelumnya memasuki tentang rukun yang kedua, yaitu calon istri. Syaratnya yang pertama, tidak seorang perempuan itu tidak terdapat hal-hal yang menghalangi nikah, seperti mahram. Laki-laki pengen menikah dengan seorang perempuan yang mahramnya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, disyaratkan ta'yin. Jadi perempuan yang ingin dinikahi harus ditentukan dalam akad. Jadi si anak saya yang ini, jangan menikahkan anaknya, saya nikahkan salah satu dari dua anak saya ini. Siapa salah satu dua anak? Tahu siapa? Jadi adapun cara menentukannya dengan adakala disebutkan namanya, saya nikahkan anak saya yang ini, yang bernama ini untukmu. Ataupun boleh juga ditentukan dengan isyarah, saya nikahkan anak saya yang ini, ditunjuk sudah. Ataupun cara yang lain dengan disebutkan sifatnya, saya nikahkan anak saya yang pertama, disebutkan sifatnya. Itu cara yang kedua. Selanjutnya, syarat seorang calon istri harus adamul ihram. Jadi istri perempuan yang ingin dinikahkan itu tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Kemudian yang rukun ar-ruknus tsalits, rukun yang ketiga insyaallah, yaitu az-zauj, suami. Calon suami. Rukun yang ketiga dalam nikah itu suami. Syaratnya hampir sama seperti perempuan. Yang pertama, harus tidak terdapat yang menghalangi nikah, seperti mahram, ataupun misalkan dia pengen menikahi dengan istri yang sudah dicerai 3, nggak boleh nikah lagi. Kalau sudah dicerai 3, sudah habis batasnya, kecuali istri itu nikah dulu sama orang lain. Kemudian syarat yang kedua juga harus ta'yin, harus ditentukan itu calon suami. Jangan saya nikahkan anak saya untuk salah satu dari kalian berdua. Siapa itu salah satu kalian berdua? Ntar anaknya, istrinya bingung, ini suami saya yang mana? Tadi salah satu. Jadi tidak harus ditentukan calon suaminya dalam akad. Cara menentukan suami juga sama, adakala dengan disebutkan nama, saya nikahkan anak saya kepadamu wahai Muhammad, ataupun boleh juga dengan isyarah, atau juga dengan sifat. Yang selanjutnya sama persis seperti syarat istri tadi, suami juga disyaratkan ketika ia berakad, ketika ia menerima akad nikah, tidak dalam keadaan ihram. Tidak dalam keadaan ihram. Jadi enggak ada istilah berkah, nyari berkah nikah di depan Ka'bah sedang ihram, enggak boleh. Tidak sah nikah apabila dilakukan sedang ihram. Jadi solusinya bagaimana? Selesaikan ihram, tahallul dulu. Kalau umrah, selesaikan tahallul dengan cukur rambut setelah sa'i. Setelah tawaf, sa'i, habis sa'i cukur rambut, sudah tahallul. Kemudian baru nikah. Kalau haji, ya selesaikan 2 tahallul. Tahallul yang pertama dengan tahallul yang kedua. Kalau sudah 2 tahallul, sudah selesai 2 tahallul, baru silahkan saat itu kalau mau menikah. Kemudian yang selanjutnya, syarat pada seorang suami yang menikah harus ahliyah. Beliau itu harus balik berakal. Suami itu kalau ia nikahnya sendiri, kalau ia yang menerima nikah sendiri. Tapi kalau misalkan orang lain yang menerima nikah, bapaknya misalkan, boleh tidak seorang bapak menikahkan anaknya yang kecil? Boleh, sah.
Saya punya anak laki-laki, ada orang lain punya anak perempuan, ya sudahlah kita nikahin aja mereka berdua selagi mereka masih bayi. Boleh, boleh. Tapi untuk jika ada kemaslahatan. Adapun kalau dia sudah gede, dia udah apa namanya, kalau dia pengen nerima nikah sendiri bukan bapak, bukan walinya, di situ disyaratkan laki-laki itu harus balik berakal. Fa in kana saghiran aw majnun. Adapun kalau si laki itu masih kecil atau majnun, gila, siapa yang menilai akadnya? Fala yasihu an yatawalla al-'aqda bi nafsihi. Maka tidak sah ia yang melangsungkan akad sendiri. Dia yang nerima nikah, saya terima nikahnya, padahal dia masih umur 5 tahun, 7 tahun, enggak sah. Nah, terus solusinya wajibu ayyanuba anhu waliyuh. Solusinya wajib diganti oleh walinya, bapaknya. Kalau pengen nikah anak masih kecil, siapa yang nerima nikahnya? Bapaknya. Maka baik. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu rukun keempat. Karena rukun nikah yang pertama sighah, ijab dan kabul, yang kedua istri, yang ketiga suami, yang keempat wali. Nah, ini wali. Rukun yang keempat yaitu wali. Al-musannifu rahimahullah, innal waliyya lil mar'ati ruknun fi 'aqdin nikah. Sesungguh wali untuk seorang perempuan juga bagian dari rukun dalam akad nikah. Karena beliau yang melangsungkan akad, bukan anak perempuannya. Li'annahu la yajuzu lil mar'ati an tuzawwija nafsaha. Karena seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Saya nikahkan diri saya kepada enggak sah. Harus walinya yang menikahkan. Tidak sah li'annaha la tamlik dhalika bihalin la bil mubasharah wala bil idzni wal niyabati an ghairiha. Seorang perempuan karena ia tidak memiliki hak untuk menikahkan. Baik tidak memiliki hak untuk menikahkan, baik dia yang melangsungkan sendiri secara langsung atau begitu juga dia mengizinkan orang lain. Termasuk juga dia yang menggantikan orang lain. Bukan dia menikahkan dirinya, tapi dia menikahkan perempuan yang lain. Dia sebagai wali, nggak boleh. Nah, saya nikahkan misalkan adik saya, ini dia kakak perempuan. Saya nikahkan adik saya kepadamu. Dia perempuan, kakak perempuan yang menikahkan, nggak boleh. Jadi wali harus tidak boleh perempuan. La ilaha illallah. Karena di sebagian hadis disebutkan, diriwayatkan Abi Hurairah, la tunkihul mar'atul mar'ata wa la tunkihul mar'atu nafsaha. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, tidak berhak. Dia pengen menjadi wali untuk seorang perempuan, tidak boleh. Wa la tunkihul mar'atu nafsaha. Dia juga tidak boleh menikahkan dirinya. Dia sebagai istri, dia juga sebagai wali, tidak boleh. La ilaha illallah. Untuk disyaratkan wali ini disebutkan hadis Sayyidina Imam Ibn Mas'ud, Sayyidina Ibn Mas'ud. Perawinya banyak, Imam Baihaqi, Daraqutni dan yang lain-lain. Kata Rasul bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adilin. Tidak sah nikah melainkan harus dengan seorang wali dan dengan 2 saksi yang adil. Ini syarat nikah. Tidak sah nikah kecuali harus ada wali, yang kedua harus ada 2 saksi yang adil. Adapun disyaratkan wali, alasan hikmahnya lah. Kenapa di dalam Islam disyaratkan harus ada wali yang melangsungkan akad, tidak boleh perempuan itu sendiri. Wa istiratul wali li himayatil mar'ati wa siyanatiha.
Hikmah dari disyaratkan wali yaitu untuk menjaga seorang perempuan. Li sur'atin khida'iha, karena perempuan cepat tertipu, cepat dibodohi, dirayu sama laki-laki, dipuji, bilang cantik, oh udah terima aja dia. Tapi dengan ada wali yang beliau lebih bagus dalam mengambil keputusan. Makanya dalam nikah seorang perempuan disyaratkan harus ada wali. Nah, ini dengan tujuan itu tadi untuk menjaga perempuan supaya tidak tertipu. Ya, fa in aqadatin nikah bighairi wali, apabila seorang perempuan melangsungkan akad nikah tanpa wali, kana al-'aqdu batilan wa lam yasih az-zawaj, maka akad dianggap batil, dia tidak dianggap sah. Pernikahan itu dianggap tidak sah. Lima rawat Aisyah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya, sesungguhnya Nabi bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. 3 kali diulang. Seorang perempuan yang menikahi tanpa izin dari walinya, artinya dia menikahkan dirinya tanpa wali, fanikahuha batil, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jadi diulang 3 kali oleh Rasulullah untuk menguatkan ke hukum batalan ataupun batal nikah seorang perempuan yang menikahkan dirinya tanpa ada wali. Fa in istajarru fasultan waliyun man waliyalah. Kalau misalkan itu perempuan tidak punya wali, perempuan tidak memiliki wali, maka yang bertindak sebagai wali adalah hakim. Hakim, karena sultan ataupun hakim adalah wali untuk orang yang tidak punya wali. Perempuan yang tidak memiliki wali, maka yang menjadi walinya adalah hakim. Marhaba. Kalau seandainya dia ada wali, kalau walinya mewakilkan boleh. Kalau walinya mewakilkan, jadi dia bapak ada, kecuali bapak safir, bapak luar kota misalnya, bapak di Aceh ataupun bapak di luar kota, di luar negeri. Sedangkan bapak tidak mewakilkan siapapun yang di sini, maka saat itu hakim yang bertindak. Ketika walinya gaib, maka hakim yang bertindak sebagai wali. Adapun kalau bapaknya di kampung, hadir bapaknya, itu tidak boleh hakim jadi wali kecuali kalau bapak mewakilkan. Udahlah, saya nggak malas sudah, ntar takut salah lagi. Udah, saya wakilkan bapak hakim, bapak KUA untuk melangsungkan, untuk menikahkan anak saya. Itu boleh. Sama, gadis, janda sama. Kalau orang tuanya tidak setuju, nggak mau menikahkan, ini yang pertama dilihat dulu itu yang si perempuan minta untuk dinikahi orang sekufu atau tidak. Sekufu ini status sosialnya sama atau tidak. Artinya yang bentar patokannya, ada patokan status sosial yang dimaksud dalam 3 hal. Yang pertama, agamanya sama. Kalau yang calon suami yang datang ngelamar itu kufar, nah boleh. Ataupun tukang pembohong, tukang penjahat lah yang ngelamar anak kita bagus, masya Allah, itu juga tidak sekufu. Bahasa Arab ada, dalam Islam itu ada kufu, namanya kafaah. Kafaah itu artinya harus setara antara status sosial calon suami dengan si perempuan. Adapun sekarang kalau sekufu, nanti ada pembahasan kafaah insyaallah. Kalau misalkan dia statusnya sama, artinya derajatnya sama, ada seorang laki-laki melamar anaknya, anak perempuan, dan perempuan ini setuju pengen nikah itu sama laki-laki,
Laki-laki ini sukufu, al-kafaah sama. Kemudian bapaknya nggak nerima. Oh, saya nggak mau, karena nggak setuju, bapaknya nggak menyetujui. Dan juga bapaknya itu tidak memiliki calon yang lain yang sekufu. Kecuali bapak sudah punya calon, saya punya calon yang sekufu, cocok, yang setara. Kalau bapak tidak punya calon sendiri untuk anaknya sudah ada yang ngelamar dan sekufu, bapaknya nggak mau, saat itu bapaknya dianggap adl. Adl ini salah satu maksiat. Seorang bapak ketika anaknya minta untuk dinikahi dengan seorang laki-laki yang sekufu, dan kemudian bapaknya tidak menyetujui, dan bapak itu tidak memiliki calon yang lain yang sekufu, bapak itu dianggap bermaksiat, dianggap dosa. Kemudian ketika dianggap dosa, itu perempuan berhak datang ke hakim, melapor ke hakim. Hakim, ini bapak saya punya calon, ini calon masya Allah baik, sesuai dengan saya, tapi bapak saya nggak mau. Dan bapak juga tidak memberikan solusi. Beliau nggak mau saja, tidak memberikan solusi. Sedangkan saya sudah buat sampai waktu untuk nikah. Saat itu hakim turun tangan. Sudah, hakim nikahi. Hakim berhak saat itu, karena bapaknya bermasalah di sini. Kecuali kalau si perempuan ini pacarnya lah, calonnya itu yang dibawa tidak sekufu, tidak setara. Ntar kesetaraan yang dimaksud, ntar ada pembahasannya apa saja yang dijadikan patokan kesetaraan itu. Kemudian bapaknya tidak setuju, boleh, berhak bapaknya nggak setuju karena bisa jadi beliau tidak mau menerima menantu yang nggak sesuai. Tapi kalau menantu yang datang sesuai, calon mantunya sesuai, terus nggak mau, dan beliau tidak memberikan solusi, nggak ada laki yang lain yang sesuai, sudah, ini perempuan berhak mendatangi KUA untuk meminta dinikahkan sama hakim. Itu namanya adl. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna in yankihna azwajahum idza taradhaw bainahum bil ma'ruf. Adl ini artinya tidak mau menikahkan, melarang ataupun mencegah menikah seorang anaknya, ataupun harus anaknya, anak perempuan. Jadi seperti itu. Tidak boleh seorang bapak ketika ada perempuan, anaknya ketika dilamar, dan si perempuannya sudah setuju, yang ngelamar juga sekufu, dia itu setara, dan bapak saya di samping itu bapak tidak punya solusi, beliau nggak boleh udah sama situ. Tapi ketika perempuan terus, saya nikah sama siapa? Oh, nggak mau tahu saya. Nah, ini seperti ini bapak dianggap adil. Itu berhak bagi perempuan mendatangi hakim, mendatangi KUA untuk menikahkan dengan calonnya tadi. KUA turun tangan itu. KUA turun tangan. Itu namanya adl. Ya, hakim tidak boleh menikahkan kecuali beliau sudah tahu dia sekufu atau tidak. Jadi hakim nggak sembarang udah datang udah nikahin. Beliau juga ngecek dulu, ini perempuan siapa, bapaknya siapa, kenapa bapaknya nggak mau nikahkan, sekufu atau tidak. Beliau ngecek dulu status laki-laki ini siapa, orang baik atau tidak, kemudian kerjanya apa, semua yang hal-hal yang dijadikan patokan setara atau tidak, itu seorang hakim harus mempelajari. Makanya sekarang yang bermasalah hakim liar, na'udzubillah. Hakim liar yang kawin-kawin lari, nggak jelas. Itu semua bermasalah ujung-ujungnya. Ntar anaknya kadang-kadang telantar, dicerai, nggak terdaftar, nikahnya nggak terdaftar, kemudian ntar ahli warisan nggak dapat. Ini semua bermasalah karena melanggar. Jadi dalam Islam ini bukan cuman karena hukum hakim ini juga dijadikan hukum Islam.
Seseorang yang melakukan hal yang bertentangan dengan hukum pemerintahan dianggap maksiat, haram. Misalkan melangkahi peraturan pemerintah selama peraturan itu terdapat kemaslahatan, ada masalahnya di situ, hukumnya haram. Baik masalah nikah, termasuk masalah sepele rambu-rambu lalu lintas. Kadang-kadang kita serobot aja lampu merah, oh haram. Jangan dianggap itu aman. Jangan dianggap hukum pemerintah juga enggak benar. Iya, memang hukum pemerintahnya enggak benar. Tapi masalah yang kita lakukan tertib lalu lintas ini terdapat kemaslahatan supaya tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi tabrakan. Di situ ada masalah, maka hukum pemerintah di situ sama menjadi hukum Allah. Taat ke pemerintah di masalah di hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan, selama itu bukan maksiat, hukum wajib mentaati. Termasuk masalah ini. Kalau pemerintah mengatakan tidak boleh nikah kecuali sama wali asli ataupun sama hakim yang ditunjuk sama pemerintah. Orang nikah sama hakim liar haram. Karena antar mafsadahnya banyak. Yang kasihan nanti siapa? Ini perempuan sama anaknya. Perempuan ini tidak terdaftar nikahnya, kemudian anaknya tidak terdaftar sebagai anak. Apa yang terjadi? Ketika meninggal bapaknya ini, yang suami ini meninggal, maka ini semua enggak dapat warisan. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi hakim seperti itu, misalkan ada KUA datang orang minta, ya beliau harus ngecek dulu siapa itu perempuan, siapa bapaknya, siapa calon suaminya. Kemudian ketika mereka itu sekufu atau tidak. Nah, kalau sekufu, kalau cukup juga dicek nih pas, sudah silahkan walinya menikahkan. Karena seorang seorang hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki kecuali laki-laki ini setara dengan perempuan. Kalau misalkan si tak anak perempuannya tadi bapaknya enggak setuju dengan alasan karena menurut bapak ini laki-laki enggak setara. Kemudian perempuan mendatangi hakim, ini hakim yang asli ini, bukan hakim liar. Hakim yang asli dia datangin. Kemudian hakim menikahkan tanpa seizin dari bapaknya, hukum akad nikah tidak sah. Itu hakim yang asli, hakim pemerintahan. Apalagi hakim liar. Karena hakim berhak menikahkan seorang perempuan cuman dengan laki-laki yang sekufu. Apabila laki-laki tidak sekufu, walaupun dan wali yang aslinya tidak setuju, hukum akad tidak sah. Apalagi kalau yang nikahin hakim liar, lebih aula. La ilaha illallah. Inilah hukum itu semua bertujuan untuk apa? Untuk menjamin hak-hak istri dan hak-hak anak nanti ketika lahir. Kalau akad nikah tidak terdaftar, anaknya di pemerintahan tidak dianggap anaknya, walaupun dari segi syariat iya, tapi dalam pemerintahan itu tidak dianggap anaknya. Akhirnya apa yang terjadi entar? Semua hak-hak anaknya enggak terpenuhi. Dia tidak dianggap ahli waris, tidak mendapatkan apapun dari peninggalan bapak yang tadi. Nah, jadi seperti harus seorang wali, harus seorang hakim sebelum menikahkan itu harus benar-benar ngecek dulu. Benar-benar melihat dulu apakah sekufu atau tidak. Makanya lah kalau ada yang minta nikah harus perhatikan, cek dulu siapa suaminya, siapa istrinya, sesuai atau tidak. Kadang-kadang saya lihat seperti itu. Sesuai kadang-kadang. Nah, kecuali kalau ada wali yang lain, kalau wali yang menikahkan, itu lain tak? Lain cerita. Ini hakim. Tapi di Indonesia ada peraturan nggak? Ada aturan tentang pernikahan, nggak boleh nikah hakim luar begitu. Enggak maksudnya dalam, saya kurang tahu aturan perkawinan di Indonesia.
apakah sah kalau nikah dianggap dalam pemerintahan, apakah dianggap benar perlakuan hakim liar, saya kurang tahu hukum Indonesia. Tapi kalau hukum Indonesia tidak membolehkan yang namanya nikah harus terdaftar, harus itu bermasalah kadang-kadang. Marhaba. Tidak ada yang menjelaskan kalau cukup rukunnya ya sah. Misalkan kadang-kadang nikah di luar memang Ustaz. Oh, saya memang nikah di luar, nggak di hakim, nggak terdaftar. Tapi cukup syaratnya, itu lain cerita. Bapaknya yang menikahkan, cuman nikah siri lah istilahnya. Nah, itu sah dari segi syariat, sah-sah aja itu. Kadang-kadang ini tidak, yang menikahkan bukan bapaknya, bukan wakilnya, bukan bapaknya, bukan wakil bapaknya, tapi hakim liar. Itu perempuan dibawa sama pacarnya lari ke mana sana ke gunung. Nah, ini Pak Ustadz kalau nikahin kami berdua ini. Nah. Jadi itu yang kadang-kadang bermasalah. Jadi ujung-ujungnya zina berkedok nikah. Nah, ini bahaya. Jadi usahakanlah jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara selama itu terdapat kemaslahatan. Kecuali kalau syaratnya rukunnya sempurna, yang menikahkan bapaknya, cuman tidak didaftarin. Nah, itu lain cerita, itu sah dari segi syariat sah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penyebabnya banyak. Seharusnya walinya yang asli harus tidak terlalu keras lah. Ketika anaknya pengen nikah, udah nikahin aja sudah. Selama yang laki-laki yang datang itu adalah laki-laki yang wajar, yang sesuai, saya nikahin. Karena ketika nah, seharusnya seperti itu langsung ke hakim yang asli, hakim yang terdaftar. Kalau dari pemerintah silahkan. Kalau yang benar di pemerintah, contoh misalkan Cina mu'alaf, anak perempuan Cina mu'alaf, bapaknya kafir semua, nggak berhak bapaknya menikahkan. Solusi ya udah ke hakim, biar hakim yang menikahkan, sah. La ilaha illallah. Usahakan